Pandemi COVID-19 memberikan dampak cukup berat bagi penyediaan lapangan kerja di Jawa Timur. Sebelum pandemi, tingkat pengangguran terbuka atau TPT mengalami tren penurunan. Pada tahun 2019, TPT sebesar 3,82, namun melonjak menjadi 5,84% pada tahun 2020. Pembatasan kegiatan masyarakat mengakibatkan sektor industri dan perdagangan melakukan pengurangan jam kerja atau melakukan pemutusan hubungan kerja. Akibatnya, pekerja formal turun 1,23% menjadi 7,81 juta atau 36,14% dari penduduk yang bekerja di Jawa Timur. Pada periode Agustus 2022, penduduk usia kerja di Jawa Timur sebanyak 32,11 juta orang atau bertambah 0,22 juta orang, angkatan kerja sebanyak 22,87 orang atau naik 0,55 juta orang. Sedangkan penduduk yang bekerja sebanyak 21,61 juta orang atau bertambah 0,58 juta orang dan tingkat pengangguran terbuka sebanyak 1,26 juta atau berkurang 25,68 ribu orang. Penyediaan lapangan kembali terbuka setelah program pemerintah Provinsi Jawa Timur difokuskan pada pemulihan ekonomi melalui Optimis Jatim Bangkit, sehingga tingkat pengangguran terbuka tetap di bawah rata-rata nasional. Sektor pertanian, perdagangan, dan sektor industri pengolahan merupakan penyedia lapangan kerja paling besar. Ketiganya masih mampu menambah tenaga kerja baru. Sementara sektor akomodasi, makanan minuman, jasa keuangan dan asuransi, pertambangan dan penggalian, serta pengadaan air justru mengurangi tenaga kerja. Sehingga jumlah penduduk yang bekerja menjadi 21,61 juta atau bertambah 575,54 ribu jiwa. Padahal berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2020, Provinsi Jawa Timur dihuni oleh 40,67 juta jiwa. Upaya penyediaan lapangan kerja didukung oleh potensi sumber daya alam yang besar, jumlah dan kualitas tenaga kerja, dan kemudian berinvestasi serta fasilitasi program pemerintah kepada pencari kerja. Di antaranya melakukan pelatihan peningkatan kualitas, produktivitas, dan kompetensi di 16 balai latihan kerja, dan salah satu latihan peningkatan produktivitas tenaga kerja. Pelatihan kerja diberikan secara gratis, terutama pencari kerja dan keluarga kurang mampu. Untuk mempertemukan pencari kerja dengan pemberi kerja, pemerintah membuka layanan bursa kerja terbuka secara offline maupun online, baik penempatan ke luar negeri maupun antar kerja antar daerah atau antar kerja lokal. Pada pencari kerja penyandang disabilitas juga diberikan layanan melalui unit layanan disabilitas. Pemerintah melakukan pengawasan norma kerja untuk menjaga harmoni hubungan kerja sehingga keberlanjutan usaha dapat terlaksana. Seiring dengan kemajuan teknologi informasi, pemerintah memfasilitasi pengembangan marketplace profesi milenial melalui Millennial Job Center di Bakorwil Malang, Jember, Madiun, Bojonegoro, dan Pamekasan. Pemerintah juga mengembangkan SMA Double Track untuk memberikan bekal kompetensi kerja dan Science Technopark untuk membangun integrasi dan sinergitas antara lulusan sekolah menengah kejuruan dengan alumni perguruan tinggi. Hasilnya tingkat pengangguran terbuka lulusan SMK terus menurun. Pemerintah juga menyediakan lapangan kerja melalui program transmigrasi ke Pulau Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Sebelum diberangkatkan, calon transmigran dibekali mental pantang menyerah dan pelatihan keterampilan teknik di BLK Wonojati Malang, sehingga meningkatkan peluang sukses tempat tinggal yang baru. Upaya penyediaan lapangan kerja dalam program Optimis Jatim Bangkit diharapkan mampu memenuhi kebutuhan angkatan kerja sehingga persentase pekerja formal akan meningkat secara signifikan pada masa yang akan datang.